Shalom semuanya, kembali lagi di channel YouTube kami yaitu One Voice. Kini ku tahu. Dan apa yang akan kita cari tahu hari ini? Kita harus cari tahu tentang kebenaran firman Tuhan, karena pertumbuhan iman kita itu tidak bisa hanya berdasarkan tentang pengalaman. Kita juga harus tahu tentang kebenaran. So hari ini kita akan sama-sama bahas satu topik yang cukup hangat akhir-akhir ini. Apakah itu? Kristen progresif. Wah, Kristen progresif tampaknya bagus. Karena progresif itu memiliki arti menuju kepada segala sesuatu yang baik, bertumbuh menjadi lebih baik. Tetapi hal yang baik belum tentu benar. Dan hal yang benar itu pasti baik. Dan hari ini kita akan sama-sama bahas bersama dua orang yang luar biasa, dua orang istimewa. Yang pertama ada Pendeta Madya Roni Surya sebagai Kabid Teologi GBI BPD Surabaya. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam, Isya. Apa kabar? Baik. Tambah segar bugar Amin. ya. Amin. Dan juga kita ada juga narasumber utama kita, Pendeta Juanda sebagai Kabid Pendidikan dan Pemuritan GBI BPD Surabaya. Selamat malam Pak Juanda. Selamat malam, senang sekali berjumpa di One Voice. One Voice. Gini gue tahu. One Voice. Haleluya. Kopi dulu. Nah, Pak Juanda. Oh, kopi dulu. kita minum dulu. Oke. Nah, ini kan akhir-akhir ini kita sudah tahu ya, banyak sekali beberapa kabar berseliweran di media sosial, mulai dari Instagram, di TikTok, kebanyakan di TikTok, anyway, dan banyak juga di YouTube juga banyak ada pengajaran yang tampaknya bagus, tampaknya baik, tapi itu sangat melenceng jauh dari kebenaran. Itu Kristen progresif. Nah, kita akan sama-sama bahas hari ini. Yang pertama mungkin dasarnya yang dikeluarkan, yang diajarkan dari Kristen progresif, dan mungkin juga ajarannya seperti apa yang tampak jelas, dan yang ketiga itu impact-nya terhadap kekristenan itu seperti apa. Mungkin yang pertama dasarnya, dasar pengajaran ini isinya apa sih? Mungkin dari Pak Juanda dulu. Kalau dasar dari Kristen progresif itu seperti apa? Menarik sekali tentang Kristen progresif. Sesungguhnya persoalan Kristen progresif ini persoalan kuno. Iya, kuno sekali. Oke. Yang diangkat itu adalah isu-isu yang sudah diselesaikan oleh para rasul dan juga oleh para bapak gereja. Tetapi karena hari ini adalah dunia media sosial yang menarik, maka itu ngebom dunia. Padahal sesungguhnya bagi teman-teman tertentu yang tidak terlalu tertarik dengan dunia perteologian, mereka malah bertanya, itu ajaran apa Kristen progresif? Mereka tidak terlalu tertarik untuk melihat isinya. Namun demikian ada juga yang suka melihat isinya. Khususnya siapa? Khususnya mereka yang ingin mencari pembenaran diri. Mungkin dia kecewa dengan gereja, kecewa dengan keluarganya, yang papa mamanya mungkin bercerai dan sebagainya. Mungkin juga dia kecewa dengan rekan pelayanannya. Dan itu juga alasan mengapa seseorang menjadi ateis. Jadi salah satu alasan kenapa orang ateis itu sesungguhnya nggak tiba-tiba dia dapat ilham dari surga atau tiba-tiba dia ingin jadi ateis. Tapi ada sosial kemasyarakatannya itu yang mempengaruhi dia. Demikian juga dengan Kristen progresif. Apa yang dimunculkan hari ini sesungguhnya adalah pembahasan yang selama ini berkembang di Amerika dan di Eropa, khususnya dalam balutan namanya ajaran New Age Movement. Jadi gerakan zaman baru ini yang memikirkan atau bumbu dari liberal yang membuat mereka menyangkali kebenaran Alkitab adalah kebenaran yang mutlak. Jadi tidak boleh ada yang mutlak. Semuanya harus sifatnya tidak mutlak, relatif. Nah, tujuan inilah yang dipikirkan oleh orang progresif katanya. Karena menurut dia kan sesuatu harus ada perubahan. Menurut dia. Tapi perubahannya kemana?
Kalau seseorang dulu ke gereja itu sebulan sekali, lalu kemudian naik sebulan jadi 2 kali, itu kan progresif yang positif. Tapi kalau dulu dia ke gerejanya tiap minggu, sebulan itu 4 atau 5 kali, kemudian bulan depan jadi 4 kali, jadi 3 kali, 2 kali, juga progresif. Yaitu progresnya mundur, negatif. Jadi progresif ini harus dilihat dari kacamata mana? Seseorang. Kalau dulu, ini saya pakai yang ekstrim aja, orang merokok. Kalau dulu merokoknya 1 hari itu bisa 10 pak. Nanti minggu depan dia kena Injil jadi 9 pak. Belajar firman 8, 7, 6, 5, 4, 3. Lama-lama kan enggak. Itu mereka berkata progresif. Tapi ada juga progresif yang negatif. Pertama 1 dengar khotbah malah jadi 2. Ketika dia pelayanan emosi stres jadi 1 pak. Memang ada gitu, Pak, ya? Ada yang progresif karena dia katanya sih memangnya gua nggak bisa rusak. Oh, iya. Juga bisa rusak. Maka dari itu, pada waktu memikirkan progresif, kita tidak perlu terkesima atau terkagum-kagum karena tergantung ini progresnya kemana. Progres maju atau progresnya turun mundur. Meskipun mundur itu biasa tidak pakai nama progresif, regresif. Mestinya begitu. Tapi orang kan jarang mempergunakan kata regresif. Begitu. Tapi yang berarti ajarannya tadi yang saya garis bawahi ya dari apa yang Pak Juanda sampaikan. Ini ajaran ini muncul dasarnya adalah karena beberapa orang yang percaya, orang Kristen yang mencari pembenaran. Yes. Pembenaran berarti tolak ukurnya adalah dirinya sendiri. Betul sekali. Kita ini nggak suka kebenaran, suka pembenaran. Baik, dan itu yang akhirnya kita cari pembenaran, terus akhirnya kita coba gali sendiri. Justru yang muncul adalah kebenaran yang dibelokkan, yang pusat utamanya diri kita. Betul. Oh, oke. Antroposentris Dan dia. itu jadi kebenaran juga. Jadi Jadi kebenaran buat mereka. buat orang tertentu, bagi dirinya sendiri dan bagi beberapa orang yang sepaham dengan dia, berarti Ya. gitu, Pak. Ya kalau boleh saya tambah, tadi sudah dijelaskan sama Juanda. Pada dasarnya hidup manusia itu diam ataupun bergerak itu pasti punya progres. Nah itu nggak masalahnya mau progres ke depan atau progres ke belakang begitu ya. Nah Tuhan Yesus sendiri itu mengajarkan bahwa seluruh rangkaian journey-nya perjalanannya Tuhan Yesus di bumi itu juga progresif. Ya toh dia hadir untuk menentang culture lama, custom lama dengan adanya ajaran-ajaran dan pembuatan mujizat dan sebagainya, dan juga kebenaran yang dipatenkan itu juga menentang custom lama, culture lama, khususnya buat orang-orang Yahudi setempat, orang-orang Farisi khususnya, lebih ahli-ahli agama. Makanya mereka kan tidak mau karena dituntut untuk berubah. Ini perubahan baru kan begitu ya. Tapi itu sendiri menuju satu progres yang baru. Nah sampai pada keselamatan kekal yang dikumandangkan kan begitu. Nah berbicara masalah dasar, Kristen progresif juga punya dasar. Nah kalau mungkin saya katakan ini mungkin juga sedikit shock karena salah satu dasar mereka juga Alkitab. Cuman begini, ya, cuman seperti tadi si Hizkia bilang sesuai dengan perspektif manusia dan dirubah sesuai dengan pembenarannya mereka sendiri dan itu jadikan kebenaran. Ya, no? Nah, mereka punya Alkitab, tapi bukan seperti Alkitab yang kita baca pada umumnya ya. Mereka punya Alkitab yang disebut sebagai Jefferson Bible. Oh, jadi coba saya simpulkan, Pak. Jadi dari Alkitab yang biasa kita baca ini, mereka cari pembenaran, mereka menafsirkan sendiri karena harus progresif ini. Ya, sampai muncul Alkitab baru. Jadi baik. Jadi Jefferson Bible. Nah ini yang membuatkan ini mantan Presiden Amerika kita ya, Amerika kita, Presiden Amerika, Richard Jefferson. Sorry, kita orang Amerika. Kita nama spesial. Sama tahu kita progresif pindah ke Amerika. Sorry, bagaimana? Ya, jadi pembuatnya itu mantan Presiden Amerika, Richard Jefferson. Jadi beliau ini
menghilangkan beberapa bagian dari Alkitab karena menurut dia itu tidak sesuai dengan ya pola pikirnya, dengan sekali lagi dengan perspektif atau pembenaran untuk menurut dirinya sendiri ya. Jadi yang dihilangkan itu adalah bagian yang justru menjadi dasar kekristenan sejati. Kealahan Kristus itu dihilangkan. Ya, jadi itu dihilangkan. Jadi kealahan Kristus itu dihilangkan. Jadi bagaimana Yesus itu lahir dari perawan suci Maria dan juga mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, bahkan kematian, bahkan kebangkitan yang ditolak semua. Jadi semua yang berkaitan dengan kealahan Kristus itu dibuangin. Tapi ajaran-ajaran Kristus yang tolok ukurnya untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia itu dibiarin. Contohnya ya untuk pro ke orang-orang miskin. Ya toh jadi kerendahan hati Yesus di mana dia selalu gathering dengan orang-orang yang berdosa, yang juga orang-orang yang lemah seperti pelacur, nah semacam itu. Jadi juga jadi berkat buat orang-orang yang bagi dunia, bagi pemerintahan pada saat itu ditolak. Begitu. Jadi itu yang dibiarin. Tapi yang tentang kealahan Kristus itu dibuang. Nggak, ini nggak masuk akal nih. Ini nggak masuk akal. Doesn't make any sense gitu. Dibuang. Begitu. Nah, akhirnya mereka berdasarkan dari sana. Jadi punya Alkitab khusus. Berarti kalau saya simpulkan dengan pemaparan dari Pak Roni dan juga Pak Juanda tadi, kalau saya simpulkan gini, orang-orang yang percaya tentang Kristen progresif ini berarti tidak bisa disebut Kristen dong, karena inti kekristenan kan pada Kristus sendiri. Kalau mereka membuang Kristus dari ajaran mereka, is not Christian anymore. Kalau saya simpulkan seperti itu. Tapi memang kalau kita melihat kekristenan itu adalah satu bentuk keyakinan yang terbuka. Jadi saksi Yehova itu dia tidak mau menerima Yesus sang juru selamat, Allah dan juru selamat, ataupun kelompok Mormon, tapi mereka tetap dia tidak ingin dipisahkan dari Kristen. Makanya Kristen itu kerennya luar biasa, tidak akan menghajar orang yang berbeda. Tetapi persoalannya adalah contoh feminisme. Kita punya King James Version, mereka punya Queen James Version. Jadi mereka mencetak Alkitab itu sesuai dengan orang Surabaya ngomong saenak udele. Jadi karena kalau punya kapital kita bisa. Saya juga bisa buat versi Juanda version untuk terjemahan. Tetapi persoalannya adalah apa yang menjadi motivasi, apa yang ada di belakang, spirit apa yang ada di belakang, itu yang menentukan sekali sebuah Alkitab ketika muncul dalam sebuah versi. Kita tahu versi di Amerika itu macam-macam, ada New King James, ada Revised, ada New American Standard, ada Jerusalem Bible, macam-macam. Itu kalau seandainya kita benturkan dengan orang-orang yang ingin mencari kesalahan Alkitab, itu pasti ada. Setuju. Pasti ada. Karena apa? Karena tergantung dia sumbernya dari mana. Sumber penulisan itu dari mana? Itu menentukan karyanya seperti itu. Belum lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Roni tadi, ada yang sengaja menghilangkan bagian-bagian tertentu. Itu sebabnya kalau kita ingin hidup dalam kebenaran sesuai dengan kebenaran Allah, itu saya teringat seorang teolog pintar namanya Arthur Holmes. Dia berkata, all truth is God truth. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Kita tidak punya kebenaran kecuali kita dibenarkan, kemudian menikmati kebenaran firman Tuhan yang tetap adalah kebenaran Allah. Jadi sentralnya tidak bisa kembali ke kita, tapi persoalannya adalah siapa yang mau belajar. Itu dia. Ini chapter lain ini. Tapi ini menarik sekali. Artinya dengan channel YouTube kita ini ya, kita kembali ke channel YouTube kita One Voice, Kini Ku Tahu. Ini adalah wadah sebenarnya ya. Kita bahas apa yang terjadi, dan ini yang sebenarnya sekompleks ini sebenarnya yang terjadi, dan kita nggak bisa itu kan terjadi di Amerika, ini bisa menurut saya ini bisa terjadi pada siapapun Ya, dan di mana saja. di mana saja. Dan apalagi tadi Pak Juanda sempat singgung bahwa ini sudah ada dari zaman dulu.
dari zaman para rasul dan sampai sekarang, apalagi didukung dengan media sosial yang begitu Yes, begitu masif. Ya, masif. masif sekali, dan ini tidak bisa dipandang remeh. Jadi oleh sebab itu para pendengar jangan lupa untuk subscribe dan bagikan juga Nah, apa yang itu kita betul, bagikan. itu. Betul tuh kan? Ya, memang ini bagus ya, cuman pertanyaan tadi, siapa yang mau belajar, siapa yang mau Iya. Dan ini kan Karena kan punya ininya kan kini ku tahu. Iya. Besok lupa bisa ya. lupa. kita gampang lupa. Iya, besok lupa. Kita pengen tahunya besar tapi besok sudah lupa. Lupa, Karena ya. perlu ditelaah setiap hari, perlu dipelajari setiap hari. Salah satunya kan tadi banyak sekali kita ngomong bahwa ya kalau saya ini juga ya kembalikan dan saya simpulkan bahwa yang dilepaskan dari beberapa penganut Kristen progresif ini adalah tentang keilahian Yesus. Kealahan Yesus, Kealahan Yesus. Iya. Termasuk tentang keselamatan. Betul. Betul. Berarti bagi mereka ya, keselamatan begini, karena betul yang kalau gini, kalau kealahan Yesus itu ditolak, jelas pasti dia menolak Yesus sebagai juru selamat, sudah pasti sudah. satu paket. Satu paket itu sudah pasti. Oke. Nah, kalau boleh saya tambahkan tadi Pak Juanda kan sempat nyinggung tentang Christ Center ya, Ya. kembali ke Gospel Center. Salah satu dasar dari mereka juga itu juga gospel, Oke. gospel teaching. Cuman ya begitu, kayak tadi, siapa yang mau belajar? Nah, mereka tidak mau mempelajari sesungguhnya ajaran gospel itu bagaimana, apa yang dimaksudkan Alkitab, bukan. Justru mereka menafsirkan sesuai dengan seenak udelnya tadi. Iya. Jadi salah satu dasar mereka juga gospel. Dan mereka berpikiran begini, Yesus itu datang untuk mengajarkan kingdom of God, Ya. kerajaan Allah. Ya. Tapi di pola pikir mereka, kerajaan Allah ini adalah space yang di bumi. Space yang di bumi ya, di bumi, bukan di surga, di bumi, di mana space tersebut itu muat untuk semua orang. Banyak orang termasuk beberapa agama masuk di sana. Karena mereka juga mempercayai bahwa Yesus datang itu untuk mengajarkan kebaikan. Oh, kalau ini kita setuju. Ya. Betul. Saya setuju. Untuk begitu. mengajarkan kebaikan. Hmm. Dan mereka sama seperti Saksi Yehova ya. Saksi Yehova mereka menolak Yesus sebagai juru selamat, tapi mereka menerima Yesus sebagai sosok sejarah, sebagai good role model. Hanya sejarah. Betul. Oke. Jadi sama, Kristen progresif ini memandang Yesus itu sebagai orang yang baik, yang mengajarkan kebaikan, yang mempunyai tingkat solidaritas dan toleransi yang sangat tinggi. Jadi tidak mungkin orang-orang yang dari agama lain itu tidak bisa masuk dalam kingdom of God ini. Oke. Jadi begitu. Selama ada kebaikan, masuklah kau. Masuk ke dalam kerajaan ini. Kau baik kok. Oh, Yesus ngajarkan kebaikan. Dua orang ini baik. Berarti mereka hanya memandang Yesus sebagai tidak lebih dari seorang tokoh. Ya, role model saja. Tokoh yang berbuat baik dan Yesus aja berbuat baik, so kita harus berbuat baik seperti itu juga. Ya. Berarti keselamatan dari perbuatan baik, Pak? Atau kalau menurut mereka? Kehidupan baik. Tentu saja kalau kita melihat ketika Kristen progresif ini muncul, yang seperti yang saya katakan yang saya katakan tadi itu, bahwa dia tidak ingin ada kemutlakan apa yang dikatakan Alkitab itu menjadi pegangan, semuanya relatif. Jadi semua kita bisa memahami masing-masing sesuai dengan perspektif kita. Nah, contoh, siapa orang yang suka sekali menggerakkan daripada Kristen progresif? Di belakangnya ada LGBT. Betul. Nah, pada waktu itu menjadi satu gerakan besar. Kenapa Kristen itu yang diincar? Karena coba ada satu keyakinan besar di dunia ini, itu kalau ada orang yang LGBT, hukumannya bisa dipancung. Oh, baik. Bisa tegas. Tapi kekristenan kan diampuni, dirangkul. Ya. Bahkan di beberapa gereja di Eropa dan di Amerika, apa yang terjadi di situ? Mereka bisa memberkati sesama jenis. Berarti ini ada kemungkinan bisa diterobos. Tapi orang evangelical ini yang masang benteng terus. Nah, pada waktu ini orang-orang yang mencintai Injil, yang bertahan untuk menjelaskan kebenaran, itu yang ingin mereka terobos. Rupa-rupanya pada waktu mereka terobos, mereka mempergunakan filosofi bahwa kehadiran Yesus itu tentu maha kasih. Kalau maha kasih, semua orang harus dikasihi. Toleransi tingkat tinggi itu. Toleransi tingkat tinggi dan sosial kemasyarakatnya harus dijunjung tinggi. Ya. Kenapa? Kita kan sama-sama manusia. Siapa sih yang mau diciptakan? Kita ini seperti ini.
Siapa yang kepingin lahir dari suku tertentu? Kalau memang Yesus untuk orang tertentu, berarti kan nggak mengasihi dong. Tapi mereka lupa, Allah itu mengasihi, tapi Allah juga membenci dosa. Oh ya. Kata teks membenci dosa itu, mereka tidak pernah pikirkan sama sekali. Allah tidak mengasihi dosa loh. Allah tidak mengasihi kuasa si jahat yang disebut si Satan itu. Dia tidak mengasihi dia. Tetapi ingat, Allah mengasihi orang berdosa, tapi bukan dosanya. Oke. Berarti itu arti dari membencinya itu adalah dosanya, Dosanya. bukan manusianya. Yes. Nah, ini mungkin yang dipelintir juga nih bagian sini. Ya. Benar nggak, Pak? Jadi ya bagi saya sih mereka tahu tentang doktrin dosa itu. Cuman ya kembali lagi kepentingan di atas kepentingan. Mereka tahu tapi mereka nggak mau tahu. Jadi ini yang akhirnya setiap kali hubungan masyarakat tadi betul tadi Pak Juanda bilang tentang sosial ya. Jadi ajaran mereka itu Jesus plus social life. Oh, oke. Gitu ya. Jesus plus tolerance. Oke. Begitu. Jadi kalau sudah berhubungan dengan orang kayak begini, saya harus melepaskan keberdosaanmu. Baik. Ya. Harus saya kasih toleransi yang tinggi. Selama saya berbuat baik, itu sudah pasti seturut dengan ajaran Kristus. Begitu. Dan menyelamatkan juga. Dan itu menyelamatkan apalagi kebaikan ya. Jadi salvation itu Jesus plus social life. Oh, tapi mereka tahu tentang dosa, konsep dosa. Kalau buku yang saya baca punyanya Phil Cooley itu ya, itu mereka tahu. Cuman mereka menyisikan. Makanya kan kayak Richard Jefferson itu dibuang semua tentang kealahan Yesus. Karena kealahan Yesus itu juga counternya ke dosa manusia. Allah membenci dosa jelas. Begitu. Sedangkan Kristen sejati seperti yang kita anut saat ini, acceptance is not approval. Ya, kalau misalnya orang berdosa seperti tadi LGBT, lo kita terima orangnya lo. Jadi bukan berarti jangan salah GBI kalau misalnya seumpama ya Pak ini ya, kalau misalnya ada jemaat yang jelas-jelas LGBT community ya berasal dari sana, lo kita terima, ndak mungkin pintu itu kita tutup, kamu keluar, kamu pendosa, enggak kita terima. Artinya ya sudah beribadah, biarin beribadah. Tapi kita tidak mentolerir dosanya. Kita terima orangnya. Tapi kita tidak melegalkan, enggak apa-apa, dosa itu enggak apa-apa. Enggak bisa begitu. Jadi kita terima, tapi bukan berarti kita menyetujui dosanya, no. Oke. Terima, enggak apa-apa, beribadah. Siapa tahu lewat komunitas kita, lewat gereja kita, itu bisa bertobat. Nah baru setelah itu kalau bertobat, ya sudah bro, acceptance and approval. Tapi selama belum bertobat ya acceptance is not approval. Kita nggak bisa ambil di tengah-tengah hanya karena kita harus berbuat baik, terima semua. Apalagi orang ini misalnya jago main musik, ya sudah silakan pelayanan. Tunggu dulu. Iya. Tunggu dulu. Ya beribadah boleh lah. Gereja ini kan open source, open place for restoration gitu loh. Nggak apa-apa. Tapi bukan berarti gara-gara kita menerima orang ini. Ya, Yesus saja menyelamatkan pelacur orang yang berzina mau dilempari. Diterima ngomong-ngomong. Bukan berarti kan Tuhan Yesus langsung keluar. Ya. Tapi setelah itu Tuhan ngomong apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Iya. Iya dong. Ya. Tidak menyetujui dosa yang diperbuat. Begitu. Tapi menerima pendosa. Betul, menerima keberadaannya. Karena memang kita dealnya kan ya siapa kita sih yang dulu tersesat dan kemudian diselamatkan. Ya toh kalau kita tidak diterima oleh Tuhan, terus gimana cara kita diselamatkan kan begitu. Betul. Ini menarik sekali, Pak. Menarik sekali menurut saya karena tadi ada satu bagian yang saya sempat ulang juga. Mereka tahu tentang dosa, tetapi mereka tetap mencari bahwa enggak, Yesus menerima karena dilihat dari sudut pandang Yesus menerima pendosa. Dan tadi juga sempat beberapa kali dibahas bahwa ya keselamatan yang mereka sudut pandang mereka adalah keselamatan adalah perbuatan baik. Yesus plus Social life, perbuatan baik. Nah, seharusnya keselamatan itu kan datangnya hanya dari Yesus kan. Nah, mungkin ini memang satu forumnya di mana kita mungkin sering dengar ya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tiap minggu mungkin kita sering dengar. Nah, ini yang mungkin yang mesti kita tekankan di sini mungkin dari Pak Juanda dan Pak Roni juga tentang keselamatan sudut pandang. Banyak orang yang
pengen tahu tapi besok lupa. Dan ini kita ingatkan lagi bahwa kenapa Yesus adalah juru selamat bagi setiap manusia, dan hanya melalui Yesus saja keselamatan itu bisa nyata dalam setiap kehidupan kita. Nah, Kalau kita lihat di Alkitab, pada waktu di Taman Eden, ketika manusia jatuh dalam dosa, Ya. kemudian kan diusir. Ya. Tapi disitulah awal bagaimana berita tentang keselamatan sudah dimunculkan. Kejadian 3:15. Nah, kemudian pada waktu di Taman Eden, manusia ini kan bisa berkomunikasi lancar dengan Tuhan Allah. Ya. Tidak ada persoalan. Tapi buktinya, manusia itu bisa melawan Tuhan. Berarti, di dalam dia tidak berdosa, tidak ada pelanggaran, dia melanggar. Oke, dikasih kesempatan keluar. Pada waktu dosanya diampuni, tapi dia keluar dari Taman Eden. Ya. Pada waktu keluar ini, mereka tetap pakai hati nurani. Di Taman Eden, dia ada hati nurani. Tapi pada waktu keluar ada hati nurani, ingat hukum Taurat belum ada. Jadi hati nuraninya tadi itu gagal juga. Dengan singkat, Kain membunuh Habel. Tapi ingat, Kain setelah itu kan rasa berdosa juga kan dia. Ya. Tidak enak kan dia, disuruh ke utara. Betul. Singkat cerita, lalu manusia tambah jahat, akhirnya puncaknya di air bah. Ya. Pada waktu air bah, kemudian habislah sisa 8 orang. Nah, sesungguhnya kasih karunia itu sudah ada sejak di Taman Eden. Ketika mereka jatuh dalam dosa, air bah, 8 orang juga kasih karunia. Yes. Nah, pada waktu keluar, mereka tetap bikin dosa, puncaknya di Babel, Ya. diserakan. Kemudian barulah Tuhan Allah dengan kasih karunia-Nya memakai hukum Taurat melalui Musa. Nah, pada waktu kita lihat sejak Kejadian pasal 12 sampai nanti Yesus muncul, bahkan sampai sekarang untuk mereka, itu hukum Taurat tetap berjaya. Berarti apa? Hukum Taurat itu adalah produk kasih karunia dengan 613 mitzvot. Produk kasih karunia. Produk kasih karunia. Iya. Saya kasih contoh produk kasih karunia Iya. seperti ini. Pak Roni ini adalah guru. Ada jam ngajar, ada jamnya kan? Oke. Suatu hari saya diterima jadi ngajar di sekolahnya Pak Roni. Kemudian besok pagi saya datang. Iya. Besok pagi saya datang. Pada waktu datang, saya datangnya jam 10. Langsung dimarahin. Loh, kenapa jam 10? Loh, kan dikatakan besok saya sudah datang. Saya sudah datang. Kenapa saya dimarahin? Nggak bisa. Ini sekolah mulai jam 8. jam 8. Oke, jam 8. Tugas saya apa? Tugas saya adalah kamu nanti bersih-bersih sekolahan itu. Kalau selesai ya, silakan engkau pulang kan. Maka dia ambil terjemahan itu. Dia datang jam 8, kemudian dia kerja. 1 jam selesai, dia pulang. Kan nggak salah kan? Tuh, nggak salah. Nggak salah kan? Betul. Kan perintahnya selesai, kamu boleh pulang. Boleh pulang. Baik. Maka besok pagi datang dia dimarahin. Kenapa kamu pulang? Loh, kan saya sudah jam 8. Iya. Kemudian sudah selesai kerjaan saya. Lalu dimarahin. Kamu pulangnya harus jam 4 atau 5? Jam 4. Jam 4. Lalu dia tanya, loh nanti kalau saya di sana nggak ada kerjaan gimana? Kamu saya bayar, pokoknya nongkrong di situ. Nganggur saya bayar. Iya kan, pegawai kan begitu toh. Iya. Nganggur kan dibayar toh. Iya kan? Ini sarkas ini. Pokoknya jam 8 sampai jam 5, you ada kerjaan dan ada kerjaan yang dibayar kan? Betul kan? Baik, baik. Nah, sekarang coba bayangkan. Pada waktu saya ini penjaga toko, kemudian kerjaan saya selesai, kasirnya belum selesai, masa saya bantu? Iya. Nggak boleh juga kan? Nggak boleh. Iya. Masa saya mengganti pekerjaan direktur? Ya nggak selesai. Ya. Nggak bisa kan? Kan saya pengangguran. Ya. Kerjaan saya sudah selesai semua. Contoh kalau orangnya itu rajin banget, dikasih apapun selesai. Lalu dia bilang sudah selesai semua. Dia nganggur, tetap dibayar. Sesuai dengan job desk. Ya. Karena kasih karunia-Nya seperti itu. Oke. Seperti itu dia. Benar. Kini ku tahu. Nah, Gini aku tahu. Ini bahasanya sulit nih. Iya. jadi tolong jelaskan lagi, mungkin ada yang sakit kepala ini. Nah, Dalam ini. demikian juga dengan hukum Taurat. Iya. Kenapa ada 613? Dan tidak boleh makan babi. Tidak boleh makan lele. Loh, betul Pak, nggak boleh makan babi itu Pak. Iya, ada kan di nomor 11. Iya. Iya kan? Tapi Celeng. usai nih. Tapi hutan. Oh, berat ini, berat. Iya. Kemudian persoalannya gini, sekarang kan diasumsikan larangan-larangan itu terkait dengan kesehatan. Ya. Wah, ini begini. Tapi pada waktu itu ditulis tidak ada kaitannya sama kesehatan. Sama ketaatan.
aturannya nggak boleh makan. Udah nggak usah tanya. Sudah Nggak usah tanya. Ya. Nah, masa saya mau tanya, kenapa sih jam 8? Saya kerja cepat ini. Kenapa nggak boleh jam 9? Oke. Nggak bisa kan? Demikian juga dengan hukum Taurat. Orang kan suka membenturkan antara kasih karunia dan hukum Taurat ini sepertinya berlawanan. Enggak. Hukum Taurat itu produknya Tuhan loh, jangan menghina. Itu dari Tuhan juga itu. Masa Tuhan membatalkan karyanya sendiri? Kan Tuhannya nggak jelas itu. Tapi Tuhan kita jelas. Maka itu pada waktu orang tidak bisa melakukan 613 dan kata Yakobus, kalau kita lakukan sudah 612, kurang satu. Batal semua. Batal semua kan? Kayak main game itu loh, yang suka main game. Sudah 10.000 jatahnya naik peringkat, tangannya sampai canteng gini. Waduh, begini. 9.999 mati. Kan balik nol lagi. Demikian juga hukum Taurat. Makanya dalam kitab Keluaran, 3 kali mereka harus ke Yerusalem mempersembahkan kurban. Tapi kurbannya itu pun tidak sempurna. Maka Tuhan tahu mereka nggak mampu untuk menyelesaikan. Dia berkata dalam diskusi meetingnya alat tunggal, bilang, yaudah, you yang berangkat. Tapi pada waktu di sana jangan berpikir gini, ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak tahu ngomongnya apa. Itu di eksisten sana itu. Keberadaan 3 ini, saya nggak tahu ngomong apa. Tapi juga nggak tahu. Kan? Karena Nanti kalau kita ini pulang baru keterbatasan tahu. ruang dan waktu, maka diomongin Bapak. Tapi jangan kita berpikir Bapak iling Bapak kita. Itu Bapak. Lalu anak, jangan berpikir itu tuh keluar dari Bapak. Dalam artian seperti biologis. Tapi yang 3 itu pokoknya ada ini itu rundingan. Ini nggak bisa, ini bisa seperti ini. Maka turunlah Yesus. Pada waktu turun, karena Tuhan Allah tahu tidak ada satu cara pun yang bisa menyelesaikan, mengharmoniskan hubungan antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Karena persoalan ini repotnya gini loh. Repotnya yang menentukan kadar kekudusan itu adalah Beliau. Itu dia. Loh, kita ini penciptaan. Ciptaan terbatas berdosa. Bagaimana kita ini bisa memberontak kepada Sang Pencipta? Kita aja pegawai rendahan di bawah yang tadi itu, saya ngomong, Pak, saya daripada nganggur di perusahaan Bapak, kan saya tidak produktif, tidak kreatif, tidak inovatif. Kenapa saya nggak boleh pulang duluan? Saya ada sambilan di situ. Nggak bisa. Saya gaji kamu 3 juta. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 4. Nganggur, gak nganggur, nongkrong. Karena itu aturannya. Demikian juga pada waktu kita menikmati 613 tidak bisa, lalu Yesus turun. Oke, kamu tidak bisa menyelesaikan itu, kamu terima aku. Kalau kamu mau terima aku, apa yang diaturkan sebelumnya ini sudah tercover. Karena tidak bisa di-cover oleh ini, maka ini turun. Kalau kamu mau terima aku, tak cover. Tapi karena kutuk hukum Taurat itu harus mati, maka aku tak mati dulu. Nah, pada waktu dia mati, lalu kita mau menerima apa yang dikorbankan di situ, maka dosa kita terhisap. Lalu orang di luar sana berkata begini, kok enak Pak? Nah, itu dia. Jawabannya gampang, yang enak aja nggak mau, apalagi yang nggak enak. Yang enak nggak mau, apalagi yang nggak enak. Kita kasih yang enak. Kenapa nggak mau? Ini perlu di restate ini ya. Yang enak aja nggak mau. Tolong dipotong ini, bagiannya tolong dipotong. Masukin Instagram nih. Yang enak aja nggak mau. Apalagi yang nggak enak ya. Ini berarti bukan masalah sudut pandang mereka. Wah, kalau gitu eksklusif banget. Loh, memang eksklusif, Bro. Memang eksklusif. Betul. Kalau mau ngomong eksklusif, kekristenan itu untuk ke surga eksklusif. Tapi untuk lainnya inklusif. Semua keyakinan ada eksklusifnya. Mana ada keyakinan tidak eksklusif? Kita menikah juga eksklusif. Masa boleh masuk kamarmu? Kamar yang sudah menikah maksudnya? Kan nggak boleh. Ada sesuatu yang bagian kita. Demikian juga Tuhan juga ada eksklusifnya. Ada banyak hal kita nggak usah tahu lah. Yang ada dalam Alkitab 66 kitab aja sudah pusing kok minta ada yang wahyu baru. 66 aja sudah pusing kok. Nah, itu lagi. 66 aja sudah pusing kok mau tambahin baru. Benar. Ya. Ini menarik ini. Menarik. Eksklusif dan inklusif.